Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mekika Desiva Zalda Zarida dari kelas 7C yang ingin menceritakan tentang Perang Bani Kainuko. Perang Bani Kainuko. Tahun kedua Hijriah terjadi kontak militer pertama antara kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Di sebuah lembah yang bernama Badar, 313 pasukan muslim dengan persenjataan jauh dari memadai menghadapi 1.000 pasukan Quraisy Mekah. Berakhir dengan mundurnya pasukan Quraisy Mekah, Perang Badar menjadi awal hegemoni kaum muslim di Jazirah Arab. Sejak hijrah ke Yasrib, kaum muslim mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan ketika masih di Makkah. Kemudian nama Yasrib diubah menjadi Madinah. Madinah merupakan kota hidrogen. Selain suku Baduy Arab, klan Yahudi telah menempati kota ini selama ratusan tahun. Salah satu klan Yahudi tersebut adalah Bani Kainuko yang menempati sebuah oasis di sebelah tenggara Madinah bersama dengan dua klan Yahudi lainnya, Bani Nadir dan Bani Quraiza. Bani Kainuko terus serta menandatangani Piagam Madinah dan merekalah klan Yahudi pertama yang melanggar isi Piagam Madinah. Ketika dua suku Arab berperang, suku Aus dan suku Khazraj, Bani Kainuko berpihak pada suku Khazraj. Dan seperti klan-klan lainnya, Bani Kainuko tidak memiliki perkebunan atau lahan pertanian. Penghasilan mereka diperoleh dari perdagangan. Mereka memiliki keahlian dalam pengolahan emas, mempunyai para pandai besi untuk membuat senjata atau berbagai peralatan logam, dan juga keahlian dalam membuat sepatu. Bani Kainuko memiliki benteng pertahanan yang kokoh, di dalamnya terdiri pasar dan pedagangnya juga terdiri dari kalangan Arab. Hubungan Bani Kainuko dengan dua klan Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraiza, terbilang cukup memanas. Mereka berebut pengaruh di wilayah Yasrib. Beberapa pertempuran yang melibatkan Bani Kainuko melawan Bani Nadir dan Bani Quraiza sempat terjadi. Tidak lama setelah Perang Badar, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengunjungi pasar Bani Kainuko. Semua warga Bani Kainuko dan para pembesarnya hadir bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berbicara di depan Bani Kainuko agar belajar dari kekalahan kaum Quraisy Mekah dan segera mengikuti ajaran Islam. Para pembesar Bani Kainuko merespon dengan menyatakan bahwa mereka tidaklah sama dengan kaum Quraisy Mekah yang tidak tahu cara bertempur. Oleh Bani Kainuko mengatakan mereka adalah prajurit tempur terbaik dan tidak akan mengalami kekalahan seperti Quraisy. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan pasar Kainuko, turunlah surah Al-Anfal ayat ke-58, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hingga suatu hari datanglah seorang muslimah ke pasar Kainuko. Orang-orang Yahudi menyuruh muslimah tersebut membuka hijabnya. Tentu saja muslimah tersebut menolaknya. Orang Yahudi dengan diam-diam mengikat pakaian muslimah. Ketika berdiri, pakaian terbuka dan muslimah tersebut jatuh. Teriakan minta tolong tersebut didengar oleh seorang muslim, serta merta dia datang menolong muslimah tersebut dan berkelahi dengan mengganggunya. Perkelahian itu berubah menjadi pengeroyokan. Muslim itu akhirnya tewas. Insiden di pasar Kainuko memaksa Nabi Muhammad menggunakan aksi militer. Pasukan muslim pun mempersiapkan pertempuran. Yahudi Kainuko dan klan-klan Yahudi sedari awal tidak pernah merasa menerima kehadiran Muhammad sebagai nabi. Karena itulah mereka selalu melancarkan perang-perang syarat pada kaum muslim di Madinah. Situasi ini diperparah dengan sosok Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang diam-diam selalu menyebarkan provokasi agar menolak kehadiran Nabi Muhammad dan kaum muslim di Madinah. Pada 15 Syawal tahun kedua Hijriah, pasukan muslim bergerak dan memulai pengampungan benteng Kainuko. Berhari-hari dalam pengampungan, Bani Kainuko ternyata tidak berani melancarkan perang terbuka. Bertahan dalam 16 hari dalam pengampungan, Bani Kainuko akhirnya menyerah. Kaum laki-laki semuanya diikat. Pada awalnya Nabi Muhammad berniat menjatuhi hukuman mati kepada Bani Kainuko. Namun atas permintaan Abdullah bin Ubay, Nabi Muhammad bersedia membebaskan mereka. Bani Kainuko menjadi klan Yahudi pertama yang harus meninggalkan Madinah. Mereka kemudian pergi ke Syria. Sekian cerita tentang perang Bani Kainuko. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.